Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Adi Patrama dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber yakni pengamat politik dari Universitas Lampung, Bapak Dr. Roby Cahyadi. Mungkin bisa langsung kita sapa. Halo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera pun. Iya pun. Lagi posisi di mana nih, Bang Robi? Biasa di kampus. Di kampus ya. Ya. Oke, bagi para tribuners yang sedang menyaksikan secara streaming, kali ini kita akan membicarakan bagaimana rencana Pilkada 2024, kemudian bagaimana pula fenomena mahar politik yang memang masih menjadi satu isu strategis untuk perpolitikan, baik itu secara nasional maupun lokal. Nah, mungkin langsung saja kita akan banyak bertanya-tanya kepada Bapak Roby Cahyadi yang memang selaku pengamat di bidang politik. Mungkin yang pertama, Bang Roby, untuk Pilkada 2024 ini nantinya kan memang akan digelar secara serentak, baik itu pileg maupun pilkada. Nah, untuk 2024 ini memang berkaca di 2019 lalu kan masih banyak menuai pro dan kontra, ada yang menginginkan, ada yang tidak begitu. Kalau dari pengamat sendiri bagaimana menyikapi persoalan ini, Bang? Baik, ya terima kasih Ki. Ya, kita memang Indonesia kan sudah melakukan pilkada serentak di 2019, tapi itu juga digabung ya dengan pemilu serentak ya. Pemilu serentak juga di 2019, pilkada serentak di 2019. Memang ada pro dan kontra, dan juga ada keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya adalah dari sisi biaya, pilkada serentak atau pemilu serentak itu dianggap lebih murah karena dilaksanakan secara bersamaan. Tapi kekurangannya adalah kita ketahui sama-sama bahwa di pemilu 2019 itu banyak sekali penyelenggara pemilu yang mengalami kelelahan sehingga ada juga beberapa yang meninggal dunia. Nah, hal-hal ini mungkin perlu diantisipasi lebih baik lagi di pilkada di 2024 khususnya. Dan memang kalau kita lihat di undang-undang pemilihan umum dan juga di undang-undang pemilihan kepala daerah, ada satu pasal yang menjelaskan bahwa pilkada itu boleh dilakukan dengan metode electronic voting ya. Jadi memilih dengan memakai elektronik. Itu dijelaskan di dalam pasal tersebut bahwa bagi daerah yang sudah siap maka diperbolehkan untuk memilih secara elektronik. Dan saya melihat tidak ada daerah di Indonesia yang menggunakan keleluasaan yang diperbolehkan oleh pasal ini. Ya, padahal sebenarnya di era digital 4.0 sekarang kekuatan elektronik dan kekuatan juga informasi dan komunikasi itu sangat mendominasi dan bisa dimanfaatkan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kita tahu bahwa semenjak era pandemi COVID-19 sudah sekitar setahun lebih ini banyak masyarakat dan juga instansi pemerintah dan juga perusahaan menggunakan teknologi-teknologi canggih yang tidak memerlukan tatap muka langsung. Ya, bisa via aplikasi dan lain sebagainya. Ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia khususnya dan juga bagi pelaksanaan pemilihan, membuka peluang bahwa bisa saja pemilihan itu dilakukan secara elektronik, jadi tidak tatap muka langsung. Pertama, menghindari yang adanya penyebaran COVID, kan kita tidak tahu COVID ini sampai kapan, bisa saja sampai 2024 juga COVID masih bisa terjadi. Ya. Dan yang kedua adalah meminimalisir resiko, baik itu resiko kesalahan hitung maupun resiko rekapitulasi yang salah atau mungkin kesalahan-kesalahan yang sifatnya human error, misalnya kelelahan, salah hitung, atau salah masuk, salah rekap dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini perlu diperhatikan dan juga diperhitungkan bagi penyelenggara pemilu
khususnya KPU dan juga kementerian terkait untuk menggunakan aplikasi elektronik voting sesuai dengan keleluasan yang diberikan oleh undang-undang. Demikian Ki. Oke, artinya memang perlu banyak teknis kemudian prosedur-prosedurnya untuk bisa melaksanakan Pilkada 2024 nanti gitu Bang ya, karena kita melihat 2019 lalu seperti yang Bang Robi sebutkan tadi, banyak mungkin menelan korban dan lain sebagainya gitu Bang. Mungkin apa Bang yang mesti baiknya seperti apa selain tadi ada aplikasi voting gitu atau yang lain-lainnya gitu Bang? Ya, sebenarnya begini ya, kalau saya sih melihatnya secara holistik seperti ini. Dalam konteks pilkada misalnya, dalam konteks pilkada kan sekarang saya melihatnya ada 3 hal yang harus diperbaiki. Pertama adalah partai politik ya, partai politik itu harus bisa mengeluarkan atau memunculkan tokoh-tokoh yang dianggap mampu. Jadi tidak ada lagi nanti dalam gelaran pilkada itu munculnya tokoh calon tunggal atau munculnya hanya 2 pasangan calon. Karena dalam konteks pemilihan ini kan harus banyak kontestan yang bermain, harus banyak kontestan yang muncul. Kalau misalnya dalam undang-undang pemilihan itu yang berhak mengajukan calon itu adalah 20% partai politik yang memiliki suara 20% atau gabungan partai politik yang memiliki minimal suara 20%, maka secara matematik maka ada minimal 4 pasang calon atau bahkan bisa 5 pasang calon. Belum ditambah dengan calon perseorangan atau calon independen. Tapi yang muncul saat ini justru partai politik itu lebih banyak berkoalisi dengan partai besar atau partai-partai yang sama dari sisi mazhab atau dari sisi ideologi, sehingga akhirnya hanya ada 2 pasang calon atau bahkan 1 pasang calon. Ini tentu saja sangat merugikan dalam konteks demokrasi, karena yang namanya pemilihan itu adalah memilih. Tentu saja yang dimaksud dengan memilih adalah harus banyak yang dipilih, harus banyak calon yang dipilih. Sama seperti kita ingin memilih makanan, tentu saja ingin memilih makanan yang paling enak dan makanan yang terbaik. Tapi bagaimana kalau yang ditampilkan adalah hanya 1 jenis makanan yang dirasa tidak enak, sehingga masyarakat tidak enggan atau tidak ingin memilih karena pilihannya hanya 1 dan dirasakan tidak enak. Ini kan sesuatu yang merugikan secara demokrasi dan juga merugikan secara finansial. Pertama itu dari sisi partai politik. Yang kedua, saya melihat dari sisi penyelenggara ya, dalam konteks Pilkada 2024. Penyelenggara kita harus pahami bersama ada 2 sisi, yaitu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas. Ini masih ada dalam konteks yang harus diperhatikan atau harus diperbaiki dalam konteks kualitas penyelenggara. Kenapa? Karena saya melihat indeks kerawanan pemilu salah satunya adalah disebabkan rendahnya indeks kerawanan pemilu itu disebabkan oleh kualitas penyelenggara. Nah, penyelenggara ini tentu saja harus sama-sama kita awasi, baik itu KPU dan Bawaslu, bagaimana kinerja mereka. Kita tidak boleh memungkiri bahwasanya beberapa waktu yang lalu KPU pusat ya, KPU RI itu tertangkap ya, oleh KPK karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi, Pak Wahyu Hidayat. Dan ada banyak juga komisioner-komisioner di bawahnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang juga sudah tertangkap dan dipidana karena tidak netral atau bahkan melakukan praktek politik uang. Nah, yang partai politik lalu penyelenggara, yang ketiga adalah peserta. Dalam kontestasi pilkada, saya ingin menyoroti bahwa peserta ini sampai dengan data tahun 2020 yang lalu ternyata masih banyak terjadi praktek-praktek pembelian suara atau bahasa politiknya adalah vote buying atau pembelian suara, atau kalau masyarakat awam mengatakan bahwa politik uang ya. Politik uang itu menyebarkan dengan sengaja uang atau barang atau memberikan dengan sengaja janji-janji politik yang akan diberikan pada saat seorang kandidat itu memenangkan pertarungan dalam pilkada. Jadi ada 3 faktor itu yang perlu diperbaiki dalam kontestasi pilkada di tahun 2024. Dan saran saya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa dalam pemilihan
Pilkada 2024 nanti lebih banyak melibatkan unsur-unsur teknologi dan IT, dan tentu saja ini juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan juga menurunkan angka biaya politik yang semakin lama semakin tinggi dalam penyelenggaraan pilkada. Demikian Ki. Oke, Bang, mungkin ada satu aspirasi dari kawan-kawan penyelenggara pemilu tadi seperti yang Abang sebutkan kan, supaya pemilu itu berlangsung berlangsung dengan baik, artinya harus ada kualitas penyelenggara pemilu yang baik. Cuman pertanyaannya Bang, dari teman-teman KPU itu mereka sangat mengkhawatirkan teknis ataupun prosedur yang akan dilaksanakan pada Pilkada 2024 nanti belum bisa mencukupi bagaimana supaya itu bisa berlangsung dengan baik gitu Bang. Karena seperti kotak suara saja Bang, itu bisa lebih banyak daripada pemilihan-pemilihan seperti Pilkada 2020 lalu yang 5 kotak suara gitu Bang. 2019 lalu. Artinya semakin banyak lagi penyelenggara ini harus mengeluarkan teman-teman seperti KPPS-nya, kemudian PPK-nya dan lain-lain itu Bang, sehingga adanya korban-korban itu masih dikhawatirkan adanya korban-korban yang nanti bakal terjadi lagi gitu Bang. Oke, kita bicaranya kan kondisi existing ya. Sekarang kondisi tahun 2021. 2024 itu masih beberapa tahun lagi, tapi memang harus disiapkan. Tapi tentu saja begini Ki, di teman-teman di anggota Dewan DPR RI itu kan masih merumuskan revisi Undang-Undang Pemilu, ya. Termasuk juga mungkin ada revisi Undang-Undang Pilkada. Kita lihat ke depan bagaimana revisi ini dilakukan. Apakah ada beberapa isu bahwasanya pilkada serentak itu dibagi jadi 2 tahap, ya, atau juga ada isu bahwa pilkada serentak itu hanya ada dari sistem kabupaten atau kota yang menyelenggarakan, sedangkan tingkat provinsi tidak dihapuskan pilkada. Ada isu seperti itu dan dipilih oleh presiden secara langsung untuk gubernur. Sedangkan untuk kabupaten kota itu dilakukan pilkada secara serentak. Nah, jadi ada juga ide untuk memisahkan, misalnya pemilihan kepala daerah itu dipisah dengan pemilihan legislatif, sehingga nanti dalam tahun 2024 nanti ada 2 pemilihan yang dilakukan, pemilihan umum ya, presiden, legislatif, dan DPD, dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Sama seperti di tahun 2019 dan 2020 yang lalu. Nah, tetapi kalau memang ingin digabungkan semua pemilihan itu, rezim pilkada dan juga rezim pemilu digabungkan, memang akan sangat banyak sekali kotak suara. Makanya saya katakan di awal tadi bahwasanya kalau memang revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu dibuat, mohon dimasukkan sebuah mekanisme untuk memilih secara elektronik atau secara informatif, ya, elektronik atau informatif. Jadi menggunakan kekuatan telekomunikasi dan juga informasi, sehingga tidak ada lagi KPPS yang salah hitung dan lain sebagainya. Tetapi kan itu harus ada rujukan dari tingkat peraturan perundangan. Nah, tergantung sekarang bagaimana political will atau kemauan dari DPR RI untuk merubah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kepemiluan, termasuk juga Undang-Undang Pilkada, yang memperbolehkan menggunakan elektronik voting atau pemilihan secara elektronik. Nah, kalau memang tidak digunakan, ya saya masih sangat yakin bahwa kekurangan-kekurangan di pilkada serentak atau pemilu serentak yang lalu itu masih bisa terjadi. Misalnya ada surat suara kurang, kotak suara yang bahannya tidak baik, lalu juga ada salah hitung, ada kelelahan dari penyelenggara di tingkat KPPS dan PPS, ya, itu masih akan terulang kembali kalau terobosannya tidak ada, masih seperti itu. Demikian Ki. Oke, artinya memang untuk pemanfaatan teknologi tadi masih bisa menjadi solusi ya untuk pilkada nantinya gitu Bang ya. Betul. Oke.
Kemudian Bang, beralih kita ke fenomena mahar politik yang tentunya masih sangat menjadi isu strategis untuk di bidang perpolitikan. Kalau menurut Bang Robi, bagaimana sih Bang supaya mahar-mahar politik itu katakanlah bisa hilang atau seperti apa nih Bang? Ya, oke. Sebelum kita bicara mahar politik, kita cari dulu akar permasalahannya. Kenapa partai politik itu melakukan kegiatan mahar? Ya. Partai politik di Indonesia itu tidak sama dengan partai politik di luar, khususnya di negara-negara Eropa dan di Amerika. Partai-partai politik di negara Eropa dan Amerika itu diperbolehkan untuk melakukan usaha atau diperbolehkan untuk melakukan bisnis. Jadi partai politik itu berbisnis atau berusaha sehingga mereka memperoleh dana ya untuk keberlanjutan partai tersebut. Tetapi di Indonesia tidak boleh, ya, dilarang bahwa partai politik itu melakukan bisnis atau melakukan usaha oleh partai tersebut. Nah, sehingga dana yang diperoleh oleh partai politik di Indonesia itu hanya ada dua sumber. Pertama adalah dana yang diperoleh dari anggota, berupa iuran anggota yang uangnya tidak seberapa besar. Yang kedua adalah dana yang diperoleh dari negara Republik Indonesia melalui kementerian, yaitu dana bantuan partai politik. Ada juga dana yang diperoleh pada saat kampanye, yaitu berupa bantuan yang diatur oleh undang-undang, ya, undang-undang partai politik, dan itu pun diaudit secara ketat oleh kementerian bahwa dari mana uang itu berasal dan untuk apa, untuk kampanye. Nah, sehingga untuk operasional partai politik memang di Indonesia itu masih sangat masih sangat kecil. Nah, sehingga impaknya atau dampaknya adalah untuk operasional partai politik lebih mengandalkan kepada ketua parpol atau bendahara parpol, yaitu para pengusaha atau orang-orang kaya untuk menghidupi partai politik tersebut. Nah, tentu saja ini kan tidak sehat. Nah, jadi selama keuangan partai masih berinduk pada dana dari anggota dan juga bantuan dari pemerintah, saya pikir mahar politik itu pasti tetap akan ada sepanjang tidak diperbaiki sistem keuangan dari partai politik. Nah, itu. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, mahar politik itu juga terjadi karena banyaknya partai politik yang ada di Indonesia. Sejak era reformasi tahun 99 ada sebuah semangat bersama untuk mengurangi jumlah partai politik. Dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 justru yang terjadi adalah partai politik bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Ya, ini yang menjadi masalah. Dengan banyaknya partai politik, ya, maka peluang-peluang mahar itu akan semakin besar juga. Kalau secara idealnya Indonesia ini memang sistem multipartai, tetapi multipartai yang terbatas. Kalau 3 terlalu sedikit, ya. Kalau di atas 10 terlalu banyak. Jadi secara teoritis Indonesia itu idealnya memiliki partai politik antara 3 sampai dengan 9 partai politik. Ya, tidak boleh di atas 10. Nah, kecenderungan memperbanyak parpol ini adalah peluang-peluang untuk melakukan mahar juga. Saya tidak terlalu yakin dengan kondisi atau klaim dari partai politik bahwa mereka tidak melakukan mahar. Saya tidak terlalu yakin. Ya, karena kenapa saya tidak terlalu yakin? Karena untuk maju dalam pemilihan kepala daerah membutuhkan partai itu pasti ada uang yang disebut sebagai uang pendaftaran atau masyarakat mengenalnya adalah mahar. Tidak ada nol mahar itu. Pasti ada walaupun sedikit. Nah, sebenarnya peluang-peluang itu sudah ditutup oleh undang-undang bahwasanya untuk mengurangi mahar partai politik, maka dibukalah keran yang disebut sebagai calon independen atau calon perseorangan. Tapi permasalahannya justru malah masyarakat sangat jarang atau mungkin tidak terlalu tertarik untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah melalui jalur perseorangan atau jalur independen. Nah, ini mungkin disebabkan oleh masyarakat yang calon yang mereka tidak punya daya sosial atau tidak punya modal sosial yang kuat dengan masyarakat pemilih. Nah, sehingga saya sarankan sebenarnya bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada dalam kontestasi 2024
melalui jalur perseorangan, itu harus membuka keran-keran modal sosial atau membuka jejaring sosial ke masyarakat itu dari tahun 2021 ini. Sehingga nanti pada tahun 2024 mereka sudah punya modal sosial yang cukup untuk maju yang dibuktikan dengan dukungan KTP. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir KPK juga harus ikut masuk dalam partai politik ya, dalam neraca keuangan partai politik, bahwa jika ditemukan adanya mahar, tentu saja itu melanggar undang-undang dan berhak untuk masuk dalam delik pidana, ya, sehingga partai politik akan semakin berkurang untuk melaksanakan transaksi mahar. Mungkin itu 3 hal, Mas Gigi. Oke, artinya memang untuk kemungkinan menghilangkan yang disebut mahar itu agak-agak sulit gitu Bang Robi ya, kalau kita lihat faktor-faktor yang sudah diuraikan tadi. Ya. Cuman kalau untuk bicara soal supaya bagaimana masyarakat nih betul-betul melihat seorang tokohnya, betul-betul melihat sosok figur daripada calon itu nanti, kira-kira harus yang seperti apa sih Mas yang bisa mungkin lebih baik untuk memimpin satu wilayah atau daerah gitu Bang Robi? Ya, Ki. Saya mengutip teori yang sudah ada di beberapa buku-buku ilmu politik, bahwasanya untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu ada 4 modal. Modal pertama adalah modal politik. Modal politik itu artinya dia memiliki kedekatan dengan partai politik atau dia pengurus partai politik. Nah, jadi ini orang yang harus masuk dalam partai politik, itu modal politik. Yang kedua yang lebih kuat lagi adalah modal ekonomi, atau dalam bahasa kita itu adalah modal finansial, itu kekuatan uang. Jadi orang yang muncul dalam kontestasi pilkada itu adalah harus orang yang memiliki uang, ya, atau orang yang memiliki modal. Karena memang kontestasi pemilihan atau pilkada itu membutuhkan dana yang luar biasa banyak ya, tidak sedikit. Yang ketiga adalah orang yang memiliki modal sosial. Orang-orang yang memiliki modal sosial ini tentu saja orang-orang yang memang sudah diakui oleh masyarakat sebagai seorang tokoh. Bisa saja dia tokoh masyarakat, atau dia tokoh agama, atau dia tokoh budaya, atau tokoh pemuda, atau tokoh adat. Jadi dia memiliki massa, walaupun dia tidak punya modal politik dan juga tidak memiliki modal ekonomi atau finansial, tapi dia punya modal sosial. Nah, yang keempat yang bisa bertarung itu adalah orang-orang yang memiliki modal jejaring, ya, atau bahasa sosial politiknya adalah networking, ya, jejaring. Misalnya dia sebagai ketua dari ormas, ya, atau dia ketua dari golongan-golongan kemasyarakatan tertentu, atau dia memiliki kekuatan modal pemilih yang kuat melalui jaring-jaring yang dia miliki. Jadi ada 4 modal atau 4 tipe orang untuk masuk dalam pemilihan kepala daerah. Nah, sehingga tentu saja semakin banyak modal yang dimiliki akan membuat seseorang itu akan semakin terpilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tapi dari 4 modal tersebut harus diramu dalam satu buah racikan yang disebut sebagai political branding, atau atau disebut sebagai pencitraan politik. Ya, nah, political branding ini tentu saja penting dalam kontestasi pilkada, tapi tidak bisa dibangun dalam satu malam. Political branding itu atau pencitraan politik itu harus dibangun bertahun-tahun, ya, sebelum pemilihan berlangsung. Kalau kita berkaca ada pola-pola pemilihan yang ada di negara-negara lain di luar Indonesia. Mungkin itu, Ki. Oke. Artinya untuk menyiapkan Pilkada 2024, baik itu partai, kemudian penyelenggara, kemudian masyarakat itu sendiri, bahkan mungkin calonnya itu sendiri sudah bisa dimulai dari 2021 ini, Mas, ya. Harus. Supaya memang oke. Mungkin Mas satu closing gitu ya, supaya bisa mencerahkan bagi teman-teman penyelenggara, kemudian partai, kemudian juga masyarakat secara umum, apa nih yang bisa diberikan oleh Bang Robi
Dipersilakan. Ya, saya mengutip sebuah hadis dari agama yang saya anut, agama Islam, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan dari niat, ya. Jadi kalau niatnya baik, maka perilaku kita atau perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau niat kita sudah buruk, maka perilaku kita dan perbuatan kita juga akan mengikuti niat menjadi buruk. Nah, jadi saya mengajak para seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung, baik itu partai politik, baik itu penyelenggara, baik itu masyarakat pemilih, maupun seluruh insan yang berkaitan dengan pilkada di tahun 2024 untuk meniatkan secara baik bahwasanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum itu berfungsi sebagai sebuah sarana untuk merubah kondisi bangsa, termasuk juga kesejahteraan masyarakat, dan juga menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi mari bersama-sama kita luruskan niat untuk berbuat baik. Demikian, Ki. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Robi yang sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir bersama kami. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Bang Robi ya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Itulah tadi Tribuners beberapa hal yang sudah kita bicarakan oleh bersama pengamat politik Bapak Robi Cahyadi, yang memang Pilkada 2024 masih agak jauh, akan tetapi menyiapkan sesuatu itu lebih awal itu mungkin lebih baik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.